Di sebuah kerajaan yang makmur namun penuh kegelisahan, hiduplah seorang raja yang terkenal aneh. Ia memiliki segalanya, emas, istana, selir, kuda, taman, dan para menteri yang setia atau pura-pura setia. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah, waktu. Setiap kali malam tiba, raja merasa siang terlalu cepat berlalu. Tetapi ketika siang datang, ia merasa malam terlalu lama menunggu. Singkat kata, raja tidak pernah puas. Pada suatu sore, ia duduk di singgasana dengan wajah masam. Para menteri duduk di kanan kiri, sibuk berpura-pura berpikir. Waktu ini jahat, seru raja. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Seandainya saja aku bisa menghentikan waktu, maka aku akan jadi penguasa sejati. Menteri pertama menjilat, Baginda memang penguasa waktu. Sebab setiap ucapan Baginda adalah titah, dan setiap titah adalah hukum. Menteri kedua menimpali, benar, Baginda. Jika Baginda berkata pagi, maka pagi. Jika Baginda berkata malam, maka malam. Raja tersenyum kecil, tapi tetap merasa tidak puas. Itu cuma rayuan basi. Aku ingin bukti. Siapa yang bisa membuat waktu berhenti untukku? Seluruh menteri saling pandang, wajah mereka pucat. Tidak ada yang berani menjawab. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka berkata lirih, Baginda, ada satu orang yang mungkin bisa. Walau kepalanya penuh kelicikan dan mulutnya penuh sindiran. Raja langsung tahu siapa yang dimaksud. Abu Nawas, teriaknya. Para pengawal segera diperintahkan memanggil si jenaka itu. Di sebuah gang sempit, Abu Nawas sedang sibuk menambal sandal tuanya dengan jarum karatan. Ketika pengawal datang, ia hanya menghela napas. Abu Nawas, bentak pengawal. Raja memanggilmu sekarang juga. Abu berdiri, menatap pengawal dengan wajah pura-pura polos. Ah, Raja, apakah ia ingin meminjam sandal tuaku? Pengawal mendengus. Bukan sandalmu, bodoh. Raja ingin engkau memecahkan teka-teki tentang waktu. Abu Nawas mengangguk pelan. Waktu? Kalau begitu aku harus membawa perutku juga. Sebab waktu dan perut selalu berkawan. Jika waktu makan tiba, perutlah yang pertama berteriak. Sambil tertawa sendiri, ia berangkat menuju istana. Di hadapan raja, Abu Nawas memberi salam. Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, aku punya teka-teki untukmu. Jika kau gagal, kau akan dihukum. Jika berhasil, aku akan memberimu hadiah, mungkin. Tergantung suasana hatiku. Abu tersenyum. Ah, Baginda, hadiah dan hukumanmu sama saja. Sama-sama bikin jantung rakyat berdebar. Bedanya, yang satu bikin jantung senang, yang lain bikin jantung copot. Para hadirin tertawa kecil, meski beberapa menteri menutup mulut agar tidak ketahuan. Raja mengangkat sebuah jam pasir emas yang indah. Abu Nawas, dunia ini ibarat jam pasir. Butiran waktu jatuh dari atas ke bawah, dari kuat ke lemah, dari kaya ke miskin. Sekarang jawab aku, siapakah yang sesungguhnya menguasai waktu di kerajaan ini? Semua orang menahan napas. Pertanyaan ini berbahaya. Jika Abu menjawab, Raja, ia dianggap penjilat. Jika menjawab, rakyat, ia bisa dianggap menghina. Jika menjawab, menteri, bisa jadi ia dihukum mati. Namun Abu Nawas hanya mengelus janggut tipisnya dan menatap jam pasir itu dengan mata berbinar. Baginda, katanya perlahan, yang menguasai waktu bukanlah raja, bukan rakyat, bukan pula menteri. Raja mengernyit. Kalau begitu siapa? Abu tersenyum licik. Yang menguasai waktu adalah si pemutar jam pasir. Ruangan istana mendadak riuh.
Para menteri saling pandang dengan wajah pucat. Rakyat yang hadir menahan tawa. Raja menatap Abu dengan mata membulat. "Si pemutar jam," gumam raja. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu menunduk sedikit lalu berkata, "Baginda, jam pasir tidak akan pernah berhenti jatuh kecuali ada tangan yang memutarnya. Begitu pula waktu kerajaan. Siapapun yang memutar keadaan, dialah yang menguasai waktu. Kadang itu rakyat yang bersatu, kadang menteri yang licik, kadang pula raja yang bijaksana. Maka janganlah Baginda mengira waktu tunduk pada tahta, sebab sesungguhnya tahta hanya salah satu butiran dalam pasir waktu." Semua terdiam. Kata-kata itu bagai pedang tajam yang ditutup dengan senyum jenaka. Raja mencoba menahan murka. "Jadi menurutmu, aku bukan penguasa waktu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, tentu saja Baginda penguasa waktu, terutama waktu makan. Sebab jika Baginda lapar, seluruh dapur istana ikut sibuk. Tetapi kalau rakyat lapar, belum tentu Baginda ikut merasa lapar, bukan?" Rakyat yang hadir langsung meledak tawa. Suasana tegang pecah jadi kelucuan. Raja menutup wajahnya dengan kipas emas, antara marah dan malu. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunjuk jam pasir emas itu. "Baginda, benda ini mengajarkan satu hal. Jika butiran hanya terkumpul di atas, yang di bawah akan kosong. Maka adililah waktu dengan membalik jam itu, agar semua mendapat giliran. Jika tidak, jam bisa pecah, dan waktu kerajaan pun tamat." Raja terdiam. Setelah jawaban Abu Nawas tentang jam pasir membuat semua orang tertawa, Raja merasa wajahnya memerah. Ia ingin menegakkan wibawanya, namun setiap kali hendak marah, rakyat di alun-alun malah tertawa semakin keras. "Cih," gumam Raja dalam hati, "orang ini benar-benar licik. Jika aku hukum, rakyat akan membelanya. Jika kubiarkan, dia akan semakin berani." Akhirnya Raja berusaha menguasai diri. Dengan nada dibuat-buat bijak, ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kau berhasil menjawab teka-teki tentang waktu. Tapi aku punya teka-teki lain yang lebih sulit." Para menteri langsung bersemangat. Mereka mencondongkan badan, berharap kali ini Abu Nawas terjerat. Raja menegakkan punggungnya lalu bertanya, "Abu Nawas, jika seluruh dunia ini adalah meja makan raksasa, siapakah yang paling lapar?" Abu Nawas mengusap dagunya dengan gaya serius, seolah-olah pertanyaan itu benar-benar membuatnya pusing. Meja makannya, Baginda?" Pertanyaan yang sangat lezat. Maksud saya, berat." Rakyat tertawa mendengar candaan itu. Ia menoleh ke arah menteri-menteri. Kalau menurut wajah para menteri yang pucat, sepertinya mereka yang paling lapar. Soalnya mereka kelihatan seperti nasi basi, putih, pucat, dan menunggu dimakan lalat. Para menteri kontan murka, tetapi rakyat kembali meledak tawa. Raja mengangkat tangannya agar semua diam. "Jangan berkelit, Abu Nawas. Jawab dengan benar. Siapa yang paling lapar di dunia ini?" Abu menarik napas panjang lalu menjawab dengan mantap, "Baginda, yang paling lapar di dunia ini bukanlah rakyat, bukan pula raja. Yang paling lapar adalah mereka yang sudah kenyang." Seluruh ruangan terdiam. Raja mengernyit. "Apa maksudmu? Orang kenyang kok lapar?" Abu mengangguk. "Betul, Baginda. Orang miskin yang lapar biasanya masih tahu malu untuk meminta. Tapi orang rakus yang sudah kenyang justru ingin makan lagi, menimbun, dan bahkan merebut piring orang lain. Maka sesungguhnya, lapar yang paling berbahaya adalah lapar orang kenyang, lapar karena rakus, bukan karena perut." Rakyat bersorak setuju. Para menteri saling pandang dengan wajah semakin pucat.
Mereka tahu siapa yang sedang disindir. Raja mencoba menyelamatkan wibawa. Lalu bagaimana dengan aku, Abu Nawas? Apakah aku termasuk yang lapar karena rakus? Abu tersenyum lebar. Oh tidak, Baginda. Baginda hanya lapar karena perutmu belum berhenti berbunyi sejak tadi. Bahkan aku yakin, jika waktu bisa berhenti, yang tetap berjalan hanya bunyi perut Baginda. Rakyat tergelak. Raja menahan tawa, walau jelas-jelas perutnya memang berbunyi keras karena terlalu sibuk memikirkan teka-teki hingga lupa makan siang. Melihat raja tidak bisa mengalahkan Abu Nawas, para menteri mulai berbisik satu sama lain. Menteri pertama, kita tidak bisa membiarkan si pengacau ini terus mempermalukan Baginda. Menteri kedua, benar, rakyat makin mencintainya, sementara kita makin dianggap tolol. Menteri ketiga, mari kita buat jebakan. Kita bisikkan pada raja teka-teki yang mustahil dijawab. Mereka pun mendekati raja dan berbisik sesuatu. Raja mengangguk-angguk, lalu tersenyum licik. Baiklah, Abu Nawas. Aku punya teka-teki ketiga. Kali ini, aku yakin kau tak akan bisa menjawabnya. Raja berkata dengan suara lantang, Abu Nawas, hukum itu ditegakkan agar kerajaan tetap adil. Tetapi aku ingin kau menjawab satu hal. Hukum manakah yang paling adil di dunia? Pertanyaan ini jelas berbahaya. Jika Abu menjawab, hukum raja, ia dianggap penjilat. Jika menjawab, hukum rakyat, ia bisa dianggap menghina tahta. Jika menjawab, hukum menteri, ia pasti dicap gila. Semua mata menatap Abu. Inilah momen yang mereka tunggu. Saat Abu terjebat, Abu Nawas menghela napas seolah-olah menyerah. Baginda, hukum paling adil di dunia ini adalah hukum perut. Semua terkejut. Hukum perut, ulang raja. Abu mengangguk dengan wajah serius. Benar, Baginda. Perut tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi. Kalau lapar, ia bunyi. Kalau kenyang, ia diam. Tidak peduli apakah engkau raja, menteri, atau rakyat jelata, semua tunduk pada hukum perut. Itulah hukum paling adil. Rakyat langsung tertawa terbahak-bahak. Para menteri menggertakkan gigi, merasa tersindir habis-habisan. Raja sendiri tak bisa menyangkal, karena perutnya memang baru saja berbunyi lagi keras sekali. Kruk! Semua yang hadir meledak tawa. Abu menambahkan, Baginda, jika hukum kerajaan dibuat seadil hukum perut, maka tak seorang pun akan berani mencuri, menipu, atau merampas. Sebab perut tidak bisa diajak kompromi. Ia hanya mau makan jika diberi, bukan jika dijanjikan. Rakyat bertepuk tangan. Raja mulai merasa dilema. Di satu sisi ia kesal karena disindir. Di sisi lain, ia tak bisa menyangkal kebenaran ucapan Abu. Setelah Abu Nawas menjawab 3 teka-teki raja dengan mulus, para menteri merasa harga diri mereka diinjak-injak. Mereka yang bergelar tinggi dan makan gaji buta, justru kalah pintar dengan seorang rakyat jelata yang sandalnya saja bolong. Menteri pertama berbisik, kita harus menghancurkan Abu Nawas. Kalau tidak, rakyat akan semakin menertawakan kita. Menteri kedua menimpali, benar, raja pun makin terlihat lemah. Kita harus membuat Abu Nawas terjebak pada teka-teki yang tak mungkin bisa dijawab. Menteri ketiga menyeringai licik, aku punya ide. Kita gunakan ketakutan raja sendiri sebagai senjata. Mereka pun mendekati raja saat Abu Nawas sibuk bercanda dengan rakyat di alun-alun. Menteri ketiga berbisik di telinga raja, Baginda, hamba tahu rahasia Baginda. Setiap malam, Baginda takut tidur karena sering dihantui mimpi buruk. Bukankah benar begitu? Raja mendelit, diam kau. Jangan keras-keras. Kalau rakyat tahu,
aku akan jadi bahan ejekan. Menteri pertama menimpali, justru itulah, Baginda. Mari kita jadikan ketakutan ini sebagai teka-teki. Tanyakan pada Abu Nawas, apakah hantu itu nyata atau tidak? Kalau dia menjawab hantu nyata, berarti dia berbohong karena tidak ada yang bisa membuktikannya. Kalau dia bilang hantu tidak nyata, berarti dia menghina Baginda karena Baginda sendiri sering ketakutan. Raja terdiam. Wajahnya mulai dipenuhi senyum licik. Hebat. Itu pertanyaan jebakan yang sempurna. Abu Nawas pasti akan salah langkah. Ketika Abu Nawas kembali menghadap, Raja menegakkan punggungnya. Abu Nawas, kau memang licik menjawab teka-tekiku. Tapi sekarang, aku punya pertanyaan yang tak mungkin kau jawab dengan benar. Siap. Abu mengangguk dengan wajah tenang. Baginda, pertanyaan sulit itu seperti makanan pedas. Semakin pedas, semakin nikmat. Rakyat tertawa mendengar jawabannya. Raja melanjutkan, baiklah, jawab aku sekarang, apakah hantu itu nyata atau tidak? Semua yang hadir langsung menahan napas. Pertanyaan itu jelas penuh jebakan. Abu menatap Raja lekat-lekat. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekadar soal hantu, melainkan soal harga diri Raja. Jika ia bilang hantu nyata, ia akan dituduh bohong atau dianggap pengecut. Jika ia bilang hantu tidak nyata, Raja bisa murka karena merasa dihina. Ia mengelus jenggot tipisnya, lalu tersenyum.